wa natubu ilaihi nastahdihi Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali melanjutkan membaca kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Masih pada pembahasan masalah khiyar. Beliau menyebutkan di sini ada 6 bentuk khiyar. 6 bentuk khiyar, yang mana khiyar ini merupakan kesempatan ya, atau peluang atau hak bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan sebuah transaksi, baik jual beli maupun muamalah yang lain. Jadi khiyar ini tidak hanya berlaku pada jual beli ya, jadi termasuk akad-akad yang lainnya. Yang pertama khiyarul majlis. Ya, khiyar selama masih sama-sama di tempat ya, diadakannya sebuah transaksi. Yang kedua khiyarus syarat. Ya, khiyarus syarti, khiyar syarat. Yang mana ketika kedua belah pihak atau salah satu pihak dari pembuat transaksi mengajukan syaratnya dan itu disetujui oleh kedua belah pihak, maka berlakulah khiyar jika syarat itu tidak terpenuhi, ya kan? Jika syarat itu tidak terpenuhi, jika syarat yang diajukan tidak dipenuhi, maka pihak yang mengajukan syarat punya wewenang untuk apa? Membatalkan sebuah transaksi. Syaratnya apa? Masih Cak? Ya. Jadi jelas ya. Jelas waktunya. Syaratnya jelas, terus batas waktu syarat yang diajukan juga jelas. Yang ketiga khiyarul ghabn. Ya, khiyarul ghabn. Dibaca Mas Indah. Yang ketiga sekarang. Wa minha yang ketiga ya kawan, yaitu khiyar ghabn. Apa bentuknya? Kata beliau di sini, idza gubina gubnan. Jika seseorang itu apa? Merasa tertipu, ya, merasa tertipu terhadap sebuah harga. Jadi khiyar ghabn itu kaitannya dengan harga. Yakhruju anil adati, yang keluar dari kebiasaan atau standar yang berlaku. Ya, jadi seseorang tertipu dari harga yang berlaku secara umum. Bisa kemahalan atau karena kemurahan. Kemurahan jika dikaitkan dengan siapa? Penjual. Ya kan? Nek pembeli kemurahan malah seneng. Antum beli barang harusnya 100.000 cuma dikasih 80.000, seneng nggak? Seneng. Yang senop siapa? Penjualnya. Waduh, larangan kemurahan atau gitu kan? Maka itu juga bisa berlaku ghabn. Jadi dibeli dengan harga murah. Atau kemahalan. Kemahalan itu dinisbahkan pada siapa? Yang beli, ya kan? Harusnya harganya 100 dibeli 150 kan kemahalan. Jadi kemahalan itu dinisbatkan dari yang pembelinya. Kalau kemurahan dinisbatkan kepada yang penjual. Maka kedua-duanya bisa mengalami ghabn ini, mengalami
kondisi di mana dia nggak tahu harga, kemudian dibeli atau menjual dengan harga yang tidak standar. Sebabnya ima binajisin, karena ada pihak lain yang menaikkan harga atau menurunkan harga. Ya, dalam bahasa Indonesianya apa ya? Najis. Kalau orang Jawa bilang itu kan nyentul, ya kan? Dia nawar tapi nggak niat beli. Dia nawar tapi tidak niat beli. Hanya supaya apa? Supaya harganya naik, ya kan? Menguntungkan penjual. Jadi kadang-kadang najis itu menguntungkan pihak penjual, kadang-kadang menguntungkan pihak pembeli. Tergantung yang apa? Najis itu pihaknya siapa. Kalau pihak penjual biasanya apa? Dia akan menawar dengan harga yang mahal, supaya nanti orang yang tertarik ini berani dengan harga mahal, ya, sehingga lakunya nanti bisa tinggi. Kalau najis itu berasal dari apa? Pihak pembeli. Nah, nanti dia akan berani itu, sana aja sekian harganya, ya, ditawar dengan harga lebih murah, supaya apa? Diturunkan harganya, menguntungkan pembeli. Dan itu kedua-duanya mungkin terjadi. Au talakil jalab. Apa talakil jalab? Pembeli yang membeli barang dari pelosok, ya, dari pelosok. Jadi produsen yang mau datang ke pasar belum sampai dicegat di jalan. Dan biasanya dibeli dengan harga apa? Gak mungkin lebih mahal. Ya kan, mesti lebih murah. Cuman kadang-kadang lebih murahnya itu kebangetan gitu ya. Ya kalau hanya sekedar untuk apa? Nyari untung dan transportasi itu wajar. Ya kan? Dibeli di rumah sama beli di pasar kan ya tetap nanti lebih murah di rumah. Cuman kadang-kadang selisihnya itu yang bikin selisihnya terlalu banyak gitu loh. Artinya kalau orang datang ke pasar itu masih lebih untung dijual di pasar itu. Jadi selisihnya itu kebangetan. Nah, itu orang yang mengalami seperti itu boleh mengajukan khiyar. Au ghairiha, atau yang lainnya. Jadi bentuknya misalnya apa ini? Misalnya seseorang ya, dia mau menjual buah mangga ke pasar. Ya, rumahnya Wonogiri, mau jual di Solo. Di Solo kan terkenal mungkin harganya tinggi ya. Di Wonogiri katakanlah 10.000 per kilo, di Solo bisa sampai 20.000 ya kan. Ya, bisa sampai 20.000. Nah, dia selisihnya ya kan, selisihnya dengan apa? Dengan pasar itu kan sangat tinggi. Jadi ketika dia dibeli di rumah kok dengan harga murah, kalau dia datang ke pasar sendiri, mungkin apa? Selisih harganya sangat tinggi, maka dia ingin datang ke pasar. Kok dicegat orang nih kan? Dicegat orang. Sementara dia tidak tahu kondisi pasar. Tapi kalau dia sudah tahu kondisi pasar ya, wah ini kalau saya datang ke sana ya mungkin selisihnya tinggi, cuman kan ragate nyanter mobil berapa? Enggak cukup 500.000, manggane ber 10 kilo. Kan tak nyater. Iya dah. Ini mangganya cuma 10, paling banter 20 kilo. Ya bener nek dibawa ke Solo bisa selisihnya 2 kali lipat. Tapi kendaraannya ya kan, nah, berapa biayanya ya. Orang jadi mikir, ya sudah Mas dibeli sekian ya enggak apa-apa, karena dia sudah tahu. Tapi kalau nggak tahu harga terus dibeli dengan harga sangat murah, ini saya jual ke sana sendiri, transport paling biar berapa ya? Misalnya selisihnya sampai banyak sekali, untuk transport masih nutup, bahkan masih untungnya lebih banyak, maka dia bisa mengajukan. Ya ternyata sampai asumsi dia, tahunya dia itu ya paling selisihnya mungkin di Solo 15.000 ya, 15.000 kalau dia mangganya cuma 20 kilo, 5 kali
20 kan berapa? 100.000 toh. 100.000 kalau bawa mobil ya berapa rugi toh. Ya itu dibeli di rumah 10.000 ya nggak apa-apa itu kan. Nggak apa-apa. Tapi kok ternyata di Solo setelah dia ke Solo apa? Ternyata 25.000, selisihnya banyak sekali. Mobilnya Panther nggak solar paling ya 50.000 PP. Gitu kan? Wah ini gimana ini? Bisa mengajukan apa? Iya. Cuman ya prakteknya seperti itu ya nggak mudah ya, karena kadang-kadang memang orang itu belum sama-sama paham. Ya mengajukan boleh, tapi nanti kadang-kadang satu pihak yang memberi ini tidak mau. Tapi ketika sama-sama paham dan memang ada terjadi kasus seperti itu, ya pihak yang diajukan khiar ini tidak boleh menolak ya. Kalau menolak berdosa dia punya hak. Kecuali kalau dia nggak ada apa-apa ya kan, nggak ada satu pilihan pun dari khiar ini dia nggak ada gitu. Jual beli sudah terjadi, terus dia mengajukan pembatalan, maka satu pihak ini bisa menolak dan tidak berdosa dia, ya kan? Contohnya tidak ada aib, tidak ada tidak ada syarat, tidak ada penipuan harga masih standar semua ya kan? Cuman dia apa ya, pokoknya nggak jadi aja gitu kan. Berarti kan tidak ada sebab, ya, tidak ada sebab. Maka salah satu pihak yang diajukan apa tadi, khiar tadi boleh menolak, jelas ya. Tapi kalau masih ada sebab kok yang pihak satu ini nolak, itu bisa berdosa. Karena apa? Ini haknya dia untuk membatalkan akad. Ya, gitu ya. Itu contoh daripada khiar gobel. Ya. Ada yang belum jelas tentang khiar gobel? Jadi gobel ini kaitannya dengan harga. Beda nanti dengan aib. Aib itu kaitannya dengan barang. Aib dan tadlis nanti kaitannya dengan barang. Yang keempat, Asyidi baca wa minha khiyarut tadlis bi an bisa al-ba'i'u ala al-mushtari ma yazidu bihi tamana kasriyat illahani fi syar'i bahimatil an'ami. Qala sallallahu alaihi wasallam la tusirru idila wal manama so'an min tamrin. Muttafaqun alaihi wa fil lafzi wa huwa bil khiyari thalathata ayyamin. Ya. Yang keempat khiyar tadlis. Jadi khiyar tadlis ini sebenarnya beda ya dengan aib. Jadi tadlis itu dia lebih menyulap barang atau memperlakukan barang supaya terkesan bagus. Padahal biasa-biasa saja itu. Jadi barangnya biasa, kemudian dipoles, kemudian pokoknya diperlakukan dengan perlakuan tertentu sehingga terkesan apa? Terkesan bagus. Ya. Kalau kambing misalnya apa? Atau sapi misalnya digelonggong misalnya ya kan? Sehingga berat. Sehingga kelihatan apa? Gemuk. Padahal biasanya enggak itu. Artinya nanti ketika dibawa pulang enggak diperlakukan itu mesti malih gitu ya. Ya seperti itu. Maka ini tadlis namanya. Ya tadlis.
ada penipuan penampilan ya kan. Jadi penipuan penampilan dengan cara apa? Disulap, dikemas sehingga itu terlihat lebih bagus gitu. Ya kan? Itu namanya tadlis. Secara asal sebenarnya nggak ada cacatnya, cuman apa? Dia itu tidak standar, tidak sesuai dengan ekspektasi yang ditawarkan gitu. Contoh ini. Jadi wa minha khiyarut tadlis. Di antara khiyar adalah khiyarut tadlis. Yaitu bi an yudallisa bai'u 'alal mustari. Yaitu penjual memperlakukan ya atau apa namanya bahasa kita yang memperlakukan ya, jadi memperlakukan atau memoles ya kan kepada apa? Pihak pembeli ma yazidu bihi tsaman, apa yang bisa menambah harga. Jadi pihak pembeli menampilkan kepada pihak apa? Pembeli apa? Penjual apa ya? Pihak pembeli atau baik itu penjual ya. Jadi pihak penjual menampilkan kepada al-mustari, pembeli ya, sesuatu yang bisa menambahkan harga barang. Padahal nggak seperti itu. Kualitasnya biasa. Contoh kata sriyatil labani, seperti membiarkan susu fidor'i bahimatil an'am, pada susu binatang ternak. Artinya apa? Laban itu susunya, dor'i itu apa? Ya benda yang nyimpen susu itu. Paham ya? Tapi kita artikan yang susu sama semua toh. Cairannya ya susu, barang untuk nampung susunya kan ya namanya apa tuh? Kan ya susu kan, sama kan? Di hewan itu kan ada penampungan susu toh. Itu namanya dorun. Kalau cairannya kan namanya labanun. Ya. Tapi kita terjemahkannya apa? Ya, iya. Ya kan? Misalnya dicokot nyawa itu kan. Ya, susunya dicokot nyawa itu kan. Ya kan? Ya bahasa kita sama. Jadi yang ada sama yang diwadahi namanya sama. Kalau Arab beda. Ya. Tasriyah sama apa itu? Laban sama dorun. Jadi membiarkan susu itu tidak diperah pada binatang ternak. Jadi dibiarkan. Sehingga ketika dijual apa? Seolah-olah dia bisa memproduksi susu sangat banyak ini. Jadi biasanya misalnya kambing ya atau sapi misalnya, itu paling kalau tiap hari diperas itu mungkin ya 2-3 liter saja. Tapi karena mau dijual, ini 3 hari nggak diperah. Sehingga apa? Wah, kita gede banget dan banyak itu kan. Nah, itu gede banget dan banyak. Sehingga itu menampilkan apa? Produksi susunya banyak sekali. Banyak sekali. Jadi nanti disembunyikan oleh pihak penjual, nggak mungkin. Ini mau telung dino pun buatan kula peres, nggak mungkin. Ya kan? Bahkan kalau pihak pembeli tanya apakah nanti setiap hari bisa seperti ini, ya, biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, itu namanya tadlis, menyembunyikan. Menyembunyikan dalam rangka untuk menambah harga, itu namanya tadlis. Nah, seperti itu dilarang. Langsung oleh nasnya ya, secara nas ada. La bacanya apa? La tusorru ya. La tusorru yang betul. Karena fi'il madinya kan sorro yusorri. Karena masdarnya apa? Tasriyah. Bab berapa ini? Bab 7. Zakka, zaki masdarnya tasqiyatan. Amrnya zaki. Berantum zaki, zakia, zaku.
Fi'il nahinya la tuzaki, zaki la tuzaki. Nomor antum la tuzaku, gitu kan? La tuzaku berarti sini la tusarru. La tusarru al ibila wal ghanam. Jangan kalian diamkan, jangan kalian tahan susu yang ada pada unta dan kambing. Ya, ketika mau dijual. Artinya apa? Kalau mau dijual ya diperah, biar orang itu tahu standarnya seperti apa. Famani beta'aha ba'du fahuwa bi khairin nadharain. Barang siapa yang ibta'aha, apa ibta'ah? Membelinya setelah dia memerahnya. Ya. Barang siapa yang membelinya ba'du kemudian dia memerahnya, fahuwa bi khairin nadharain. Maka dia boleh memilih antara dua opsi. Badaan yahlibaha, setelah dia memerahnya. Jadi setelah diperahkan baru tahu loh. Setelah diperah loh, kok sedina iki kur suwitik ngene cah, gitu kan. Padahal dipakani yo akeh ya. Pakane bahkan dari yang pembeli, dari yang saya beli itu lebih dari itu, makanya harusnya dulu lho akeh nih. Hari kedua terus lagi kok malah sithik meneh gitu ya. Wah, ini berarti ra beres ya. Memang dia nggak bisa produksi banyak. Nah, kalau seperti itu dia boleh milih. Ya, boleh milih. Insya'a amsakaha, jika dia memang tidak mempermasalahkan dia boleh melanjutkan. Amsakaha itu apa? Menahannya. Maksudnya apa? Ya wes, dilanjutkan. Enggak komplain gitu. Wa insya'a raddaha, dan jika dia mau ya, jika dia ingin silahkan dikembalikan. Waso'an, tapi ketika mengembalikan ditambahi 1 sok kurma. Tambahi 1 sok. Jadi hewannya dikembalikan, duitnya dijeluk bali utuh gitu. Tapi kan dia sudah badi apa susu lah. Ya enggak? Dia kan sudah memerah susu beberapa kali kan? Dari ijole itu kurma 1 sok gitu. Paham maksudnya? Biar pihak apa? Pihak penjual juga tidak rugi gitu loh. Kan dia sebagai pembeli kan duitnya balik utuh, ya kan? Dan dia sudah dapat susu gitu loh, ya kan? Maka sebagai gantinya supaya ya, pihak penjualnya tidak gelo ya, maka apa? Sapi ini balik duitnya balik tambah apa? Kurma 1 sok. 1 sok itu berapa? 2,5 kilo. Ya, 2,5 kilo. Nah, 2,5 kilo kurma apa? Ya kurma standar aja. Kalau kurma ajwa kan ya kurma standarnya kurma. Di sini pokoknya kurma. Seperti itu. Ini khiyar tadlis namanya. Ya, tadlis. Nah, kalau nggak ada kurma apa? Ya dianjurkan ya kan. Kalau kita beras ya beras. Atau barang-barang yang lain, apakah harus beras? Tidak. Di sini para ulama tidak membatasi hanya beras, karena memang ya kurma adalah ma'ruf dan mudah didapatkan di Arab. Nah, kita mudahnya apa? Ya kalau memang mudah uang, kasih uang tidak masalah. Nilainya apa? Susu itu berapa kira-kira? Ya, diganti. Ini susunya yang sudah saya manfaatkan, saya ganti uang. Nah, seperti itu tidak masalah. Jelas ya, ini khiyar yang keempat. Yang kelima, Pak Nur. Iya, monggo. Sebentar dulu, Pak. Sebentar dulu. Apa Pak Nur? Wa'idha ishtara mu'iban. Nanti aja, lanjut dulu. Tentang tadi yang optis ya. Tadlis lah. Kalau penipuan tadi itu kadang-kadang kita menghadapi nakal yang nakal kan. Kalau mau beli, betul kan kalau dicat yang murah-murah itu tetap rapi gitu. Tunggu 1 bulan itu catnya betul kabel gitu. Jadi itu termasuk bagaimana sikap kita? Ya, seorang pembeli ya, ketika memang di awal sudah disampaikan apa adanya seperti itu ya,
apalagi yang namanya mobil bekas ya, namanya mobil bekas ya, apapun bisa terjadi ya kan, apapun bisa terjadi. Dan pihak penjual dia sudah, karena kalau nggak dicat juga welek banget gitu loh ya, dia kecuali kalau dia ngomong catnya wape ternyata jelek gitu. Tapi ya kondisinya seperti ini sepetan gitu ya, dan itu sudah makruf. Kalau dari bakul itu mesti sepetannya mesti mungkin larang lah, mesti kualitasnya paling 1 tahun brodol, itu sudah makruf ya. Kalau seperti itu ya sudah sah jual belinya, karena uruf kita seperti itu gitu ya. Itu tidak termasuk tadlis. Kalau DP kan, kita misalnya di DP dulu, ada teman itu mobil sendiri di DP satu mereka tahu orang situ, dan itu DP ini dibaliknya orang ini. Iya. Tapi sebelumnya mengajukan syarat nggak? Enggak ya. Bisa tak DP sih ya. Terus orang situ. Ya, DP-nya halal dimanfaatkan oleh pihak penjual. Ya, jadi ketika dikembalikan itu tidak dikembalikan, tidak harus dikembalikan. Tapi kalau mau kembalikan bagus. Tapi kalau misalnya itu tidak dikembalikan tidak masalah. Kenapa? Karena dia kehilangan kesempatan. Kalau menjelaskan seandainya mungkin tidak dibawa itu mungkin ada pembeli lain gitu. Ya kan? Mungkin ada pembeli lain. Nah, itu sebagai gantinya seperti itu. Jadi boleh. Jadi DP ketika transaksinya batal, sementara itu ya pembatalannya itu tidak sesuai dengan kesepakatan, itu artinya wis pokoknya batal orang itu aja ya. Kecuali kalau batalnya itu karena syarat ya kan, pokoknya nek coba dari Surabaya kok ora sido DP ini balik ya, itu harus kembali gitu ya. Tapi kalau nggak ada sebab-sebab yang dia harus mengajukan khiyar ya, maka secara asal DP sudah menjadi milik sang penjual. Cukup. Lanjut Pak Nuruddin. Wa idza ishtara mu'iban lam ya'lam 'aibahu falahul khiyaru baina raddihi wa imsakihi. Fa in ta'adzara radduhu ta'ayyana arshuhu. Fa'ilnya ta'ayyana. Wa idza ihtalafa fi thamani tahalafa wa likulli minhuma al-fasqu. Iya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, cukup. Wa idza ishtara ma'iban, dan jika dia membeli ma'iban, barang yang ada cacatnya. Ini khiyar yang kelima ya kawan, yaitu khiyar karena aib, adanya aib. Jadi bedanya kalau yang tadlis tadi sebenarnya nggak ada aib, cuman apa? Ya diperbagus lagi kan, sehingga menjadi lebih mahal. Yang itu kalau misalnya dibawa pulang nanti berubah, tidak sesuai dengan ekspektasi yang ditawarkan awal. Tapi kalau aib ini memang ada aibnya, cuman tidak disampaikan, atau memang ya sama-sama nggak tahu. Penjual yang nggak tahu, pembeli nggak tahu. Taunya penjual itu bagus, karena penjual dulu belinya juga dia juga second gitu kan, taunya dia bagus ya. Jadi ketika dia membeli barang yang ma'iban, ada cacatnya, lam aibahu, yang dia tidak tahu aibnya, falahul khiyaru baina raddihi wa imsakihi, maka dia punya hak untuk mengajukan khiyar antara mengembalikan atau melanjutkannya. Itu. Jadi contoh misalnya membeli HP ya, di situ ada counter HP second gitu, HP second. Ya, di situ pihak penjual juga nggak tahu kalau HP-nya itu ada
kerusakan, ada cacat di dalamnya. Ya, setahu dia masih bagus dan dia memang tidak sengaja untuk menutupi aibnya. Memang kadang-kadang sengaja, tapi kadang-kadang memang nggak tahu. Tapi yang jelas ketika dijuali kondisinya ya dinyatakan bagus. Gitu. Dia tidak mengajukan syarat, ya. Atau dia mengajukan garansi misalnya, yaitu garansi 3 hari mas, ya kan, garansi 3 hari ya. Ya, kalau ada garansi lebih enak lagi ya kan. Kalau ada apa-apa sudah bisa langsung kembalikan. Kalau nggak digaransi, nah itu para ulama mengatakan batasnya 3 hari. Jadi kalau misalnya tidak ada garansi, terus selama 3 hari dipakai kok ada aibnya, maka apa? Nah, dia bisa mengajukan khiyar selama 3 hari. Ya, jadi dia belinya, dia cek perasaannya sudah bagus. Ternyata sampai di rumah dicas ya kan, dicas rampung, dicas malah rusak gitu kan. Jadi gimana tuh mas, ini pakai cas yang dari jenengan, ini saya cas kok mati, ini gimana? Ternyata ada aibnya, ternyata apa? Ada sesuatu setelah dicekkan ke bengkel, oh ini mas ada yang rusak ininya. Nah, seperti ini boleh mengajukan khiyar. Ya. Misalnya membeli hewan, misalnya kambing ya, kambing, sapi ya. Di pasar ya bagus-bagus saja, ya kan? Pasar bagus-bagus saja. Ya makannya ya gerbo dan lain sebagainya. Ya, tapi sampai di rumah ternyata nggak mau makan. Ternyata nggak mau makan. Kondisinya ternyata sakit. Kalau khiyar majelis kan sudah berpisah ya kan. Tapi dia bisa mengajukan khiyar yang lain karena apa? Aib. Ya kan? Ya itu apa? Karena ada cacat. Nah, ini sapinya loro mas. Tapi ya, damke ya sehat. Nyatane loro masuk ya di perjalanan ini we. Loro kayak gini. Ternyata ada cacatnya. Jadi ternyata setelah dicek apa itu nggak dirungi, ini korengi misalnya ini ya. Nah, ini korengan ini. Maka boleh mengajukan khiyar. Namanya khiyar karena apa? Aib. Fa in ta'adzara radduhu, jika tidak mampu, jadi ta'adzara itu ada udzur, tidak mungkin mengembalikan. Jadi dia tahu ada aib, tapi tidak mungkin untuk dikembalikan. Kenapa? Wis dibeleh misalnya. Wis dibeleh. Contohnya misalnya apa? Setelah dibeleh, dilelek ternyata apa? Wah ini wedhus loro ini arep mangan medeni masih. Ya kan? Iya benar, kadang-kadang gitu. Karena sakit, wah iki lorone ngeri. Gonjro ning apane iki? Wah iki arep mangan medeni masih. Nah, ini kan tidak mungkin dikembalikan toh. Wis baca dibeleh dan taunya setelah disembelih baru tahu ada aibnya. Lah bagaimana ini? Nah, fa in ta'adzara radduhu, jika tidak mungkin untuk mengembalikan, ta'ayyana arsuhu. Maka pihak penjualnya wajib mengembalikan selisih harganya. Biasanya kalau aib itu misalnya wedhus loro harganya berapa? 500 misalnya. Dia jualnya dengan harga sehat normal 1 juta, berarti selisihnya berapa? 500. Ya 500 itu yang harus dikembalikan. Jelas? Tidak semua harga. Karena dia nggak mampu. Kalau misalnya dia bisa mengembalikan kambing dalam kondisi hidup, maka dia berhak mendapatkan semua apa? Semua haknya. 1 juta balik 1 juta. Kambing kembalikan. Tapi kalau kambingnya udah mati dia disembelih, ya selisihnya berapa? Kambing sakit 500. Misalnya standar kambing sakit berapa? 500. Kok dia beli 1 juta? Misalnya tadi biar tidak nampak sakit mungkin dikasih obat apa ya kan, sehingga kita kueges gitu kan. Mangane ya. Wah, padahal cuma dikasih doping gitu ya. Padahal biasanya harus loro. Dan itu sering terjadi seperti itu. Penjualnya nggak mau ngomong gitu. Penjualnya ya berdosa. Penjualnya berdosa. Ya kan? Karena dia punya hak khiyar kok enggak mau gitu. Ya kan? Dia punya hak khiyar. Kalau dia menolak ya dia berdosa.
Ya, seperti itu. Ya kalau misalnya ada pengadilan syar'i, mahkamah syar'i ya diajukan ke pengadilan. Ya kan? Tapi nek kita kan ra cocok. Kursi 500 yang pengadilan tak pirang-pirang juta malah tak sawah. Ya kan? Nah, gitu. Bayar pengacara malah teker ya. Ya. Intinya kaidahnya seperti itu. Artinya ini juga sebagai hakim harus tahu ya, kalau misalnya dilapori masyarakat untuk memutuskan perkara ya harus tahu. Jadi solusinya bagaimana? Ini sudah selisihnya berapa? Ya, penjual wajib mengembalikan selisih harganya. Kalau selisihnya 200 ya kembalikan 200. Selisihnya 100 kembalikan 100. Selisihnya 500 kembalikan 500. Apapun itu ya, HP ya, hewan atau yang lainnya. Ya. Termasuk buah-buahan misalnya ya, termasuk buah-buahan. Misalnya apa? Bilangnya bagus, ternyata setelah dibongkar ada ulatnya semua gitu. Maka boleh mengajukan khiyar. Dan itu kan tidak mungkin mengembalikan loh. Kan tidak mungkin dikembalikan. Kenapa? Ya kan mesti dibongkar, tapi ular ya enggak? Ya maka itu mengembalikan selisihnya. Ya kan? Mengembalikan selisihnya. Supaya kalau tetap boleh-boleh itu supaya susah. Tak boleh balik tuh ngomong. Oh itu. Iya. Ya kalau seperti itu ya akhirnya kita ya wis rezekine sing tuku. Ya rezekine sing nasibe sing tuku maksudnya gitu ya. Ya. Yang penjual juga nggak tahu kalau itu boleh, gitu kan. Petani juga nggak tahu kalau itu boleh. Sing tuku ya ora ngerti lah, kabeh ora ngerti lho piye. Ya wis kuwi nasibe sing tuku. Ya. Terus biasanya itu nanti ya penjualnya ora tukoni. Kecuali bisa ngasih garansi. Mungkin nek boleh jenengan numpuke mungkin kula ijoli. Nah, biasanya ada yang mengasih garansi kayak gitu. Nah, itu pedagangnya kalau seperti itu insyaallah pembelinya akan apa? Akan terus beli pada dia. Ya kan? Ada penjual buah seperti ini mungkin nek bosok kan pang beton mriki bosoke nggih bukti gitu ya. Nggih bukti nek bosok niki kula jalan. Ada yang seperti itu. Kalau seperti itu insyaallah ya orang itu senang beli pada dia. Nah, saya orang ngerti tenan lho njobone ya ayu. Orang yang cacatnya sama sekali. Sangka pintere apa? Ular yang lebu ternyata ular yang lebu kacilek. Iya kan? Iya kan? Ularnya dari biji masih kecil udah masuk ke buah itu ya. Bertahan di dalam lama sekali sampai dipanen kan. Face-nya tetap bagus itu. Nah, yang sering sebetulnya jambu biji. Jambu biji itu ngeri ya kalau enggak pinter milih. Terus waida, nah ini selesai ya. Selesai masalah khiyar aib. Yang keenam ada khiyar ikhtilaf. Khiyar karena adanya perselisihan. Khiyar karena adanya perselisihan. Wa idza ikhtalafa, jika kedua belah pihak berselisih fitaman dalam masalah harga. Satu pihak penjual mengklaim kamu tadi beli harganya 600 kan. Yang pihak pembelinya enggak, saya belinya cuma 500. Berarti kan berselisih harga. Maka solusinya bagaimana? Tahalafa, keduanya harus bersumpah. Kalau satu enggak ada yang mau sumpah, misalnya salah satu enggak berani sumpah, berarti dia yang bohong. Ya dah. Pihak yang enggak mau bersumpah itu dikalahkan, dimenangkan yang sumpah. Walikulin minhuma al-fasku. Kalau kedua-duanya mau sumpah berarti sudah transaksi batal, masing-masing mengembalikan. Masing-masing mengembalikan. Ya. Jadi pihak penjual dia merasa apa? Dia dijual dengan harga 600, pihak pembeli merasa dijual dengan harga 500. Ya sudah, yang dikembalikan 500. Ya, dikembalikan 500, barangnya dikembalikan. Seperti itu. Lah ya, itu namanya khiyar
ikhtilaf. Jadi pembatalan transaksi karena memang adanya sengketa masalah harga. Ya, jadi lupa karena nggak ditulis, kita kipiro regane. Ya, jadi mungkin sak yuta. Murah yo, sak yuta 200. Nan lho ya. Lah buktinya apa ya? Buktinya orang ada seksi nggak ada, itu kan tulisan ya ora enak kan. Masing-masing mesti ada yang benar ada yang disalahkan gitu kan. Ada yang benar ada yang enggak. Ya sudah ketika itu gimana ya? Harus bersumpah, masing-masing harus bersumpah. Membeli penjual dulu dia sumpah. Atau para ulama pihak penjual dia pertama bersumpah. Mau enggak sumpah? Ya. Demi Allah saya menjual kepada kamu dengan harga 1.200.000. Nah, pihak pembeli demi Allah saya enggak beli kecuali dengan harga 1 juta. Habis itu apa? Sudah batal, kembalikan barangnya. Satu kembalikan 1 juta, barangnya kembalikan. Ini namanya khiyar. Terakhir Mas Rizky baca. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu asyratahu. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ya. Rasul bersabda, man aqala musliman bai'atahu, barang siapa yang mengiyakan pembatalan ya kan. Jadi mengiyakan pembatalan dari saudaranya musliman. Aqala Allah, maka Allah akan gugurkan asratahu, dosa-dosanya di hari kiamat. Aqala itu asalnya membatalkan ya. Jadi barang siapa yang membatalkan transaksi jual beli saudara muslimnya, maka Allah akan batalkan, akan gugurkan dosa-dosanya di hari kiamat. Maksudnya ini hadis ini berlaku bagi yang memang sudah tidak ada kesempatan khiyar gitu loh. Jadi barangnya bagus, sudah berpisah, nggak ada syarat, harga standar, nggak ada aib, nggak ada tablis, pokoknya sudah. Berarti jual beli sudah sah, sudah sah. Setelah beberapa hari, salah satu pihak menyesal. Aduh, ternyata kulit barang ini ya wangel ya. Wis pancet tak beli piye. Keton ya. Akhirnya menghubungi Mas. Nek mobilnya kalau jelek boleh pripun angsal mboten boleh enggak ini uang jenengan tak kembalikan. Nah, ini namanya apa? Mengajukan khiyar. Ya kan? Mengajukan khiyar, pembatalan. Cuman khiyar yang diajukan itu secara syar'i sudah enggak ada ini ya. Lah apa ada ini? Enggak Mas. Apa ada tadrisnya? Enggak. Syarat juga enggak. Semuanya udah enggak ada. Khiyar lagi udah enggak ada kesempatan. Tapi karena suatu hal dia menyesal, baik pembeli atau penjual ada satu yang menyesal, pengen apa? Membatalkan transaksi. Maka secara asal salah satu pihak boleh kekeh. Ngapunten ini enggak bisa, ini saya sudah senang juga dengan barangnya. Ya nanti saya tak bantu aja nyari-nyarikan coba ya gitu lah. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau dia mau ya kan, mau ikut membatalkan itu pengajuan pembatalannya, itu Masya Allah ada pahala besar. Karena apa? Karena itu idkhalu surur, termasuk apa? Memasukkan rasa senang ya, memberikan rasa senang kepada saudara muslim. Ya kan? Dia geno, ya kan? Dia ingin barangnya kembali. Kok bali? Berarti kan senang loh. Ya enggak? Senang sekali dia. Jadi apa? Menyenangkan saudara muslim itu pahalanya besar. Ini. Maka apa? Allah akan menggugurkan dosa-dosanya di hari kiamat. Masya Allah. Ya kan? Ya nggak apa-apa Mas. Ini sebenarnya ya ini sudah sah jual belinya. Cuma ya saya ingin dapat pahala aja ya. Dan jenengan ambil lagi barangnya, uang jenengan kembalikan utuh. Nah seperti ini Masya Allah. Ini termasuk apa? Yang dianjurkan, sunnah. Walaupun boleh ya kata salah satu pihak kata nggak bisa no Mas, ini saya sudah uangnya juga sudah saya pakai kayak itu kan, uangnya sudah saya pakai itu. Ya nanti kalau misalnya nanti saya
bantu jualkan nggak apa-apa misalnya gitu ya. Itu nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau misalnya mengiyakan ya nggak apa-apa mas, bawa sini barangnya nanti kembalikan uangnya lah, itu ada keutamaan besar. Jelas ya? Apa di antaranya? Digugurkan dosa-dosa dari yang. Ya. Dengan demikian selesai bab khiyar. Ada yang dibahas? Cukup ya? Demikian sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya insyaallah masuk bab salam. Salam itu kalau bahasa kita inden. Ya, jual beli dengan sistem inden, pesan barang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.